ujian dengan semester mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Subali. Nah, kalian jangan lupa menyaksikan videonya dan jangan lupa di Like, comment, and subscribe. Boleh kenalan nggak sesatu namanya siapa dan kakak tuh dari mana gitu, ngajarnya di mana gitu? Aku Gita Mustika dari PPG PGSD 2024 gelombang 1. Saya Sally Silviana sama dari PPG gelombang 1 tahun 2024 PPL di SD Negeri Rinjani. Nama saya Amalia Ramadanti, sama saya juga seangkatan dengan mereka, PPG gelombang 1 tahun 2024. Oke, baik. Di sini kita akan mewawancarai tentang kurikulum merdeka ya, Teh. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apakah yang dimaksud dengan kurikulum merdeka menurut Teteh? Mungkin kurikulum merdeka itu adalah sebuah inovasi dari pendidikan yang memerdekakan siswanya, di mana dalam kurikulum merdeka ini kurikulum ini membebaskan gurunya untuk melakukan pengembangan terhadap siswanya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya itu mengapa kita adanya kurikulum merdeka nih ada perubahannya, karena disebabkan oleh kurikulum sebelumnya kurang baik lah atau apa gitu dari Teteh mungkin? Kurikulum merdeka ini kan dari tadi sudah dijelaskan merupakan inovasi. Jadi adanya kurikulum merdeka ini untuk memperbaiki lagi sistem pendidikan di negara kita. Tentunya yang tadinya kan kurikulum 2013 yang sistem pembelajarannya itu berpusat kepada guru, jadi tidak kepada siswa, dan siswa juga tidak memiliki kebebasan atas pembelajarannya. Namun di dalam kurikulum merdeka ini mereka bebas dan sistem pembelajarannya sudah student center gitu. Makasih ya, Teh. Selanjutnya itu bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum merdeka? Setahu saya untuk bentuk struktur kurikulum di kurikulum merdeka ini ada intrakurikuler, selanjutnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apa kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka? Setahu saya kriteria sekolah yang boleh menerapkan kurikulum merdeka itu adalah sekolah yang memang sekolah tersebut ingin menerapkan kurikulum merdeka tersebut untuk memperbarui atau memperbaiki sistem pendidikan atau sistem pengajaran di sekolah tersebut. Dan namun tapi kedepannya pada tahun ajaran 2026-2027 sistem kurikulum merdeka ini akan menjadi wajib diterapkan di semua sekolah. Oke, selanjutnya bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran di kurikulum merdeka? Langkah-langkah pembelajaran? Iya, di kurikulum merdeka. Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran beda ya sama langkah-langkah. Kalau tujuan pembelajaran itu adalah hal yang ingin guru capai dalam satu topik tertentu dalam pembelajaran. Untuk merumuskannya kita dapat melihat dulu capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini sudah ada dari Kemendikbud, ya nanti bisa dilihat di websitenya capaian pembelajaran dari SD sampai SMA. Nanti kita bisa lihat dan per topik di sana sudah ada. Nanti kita tinggal menarik capaian pembelajaran tersebut hingga dibentuk tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya itu, kira-kira dari kakak-kakak ini ada kesulitan nggak untuk adaptasi dari kurikulum sebelumnya, kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka ini gitu? Kalau untuk kesulitan sebenarnya ada, karena dari pada saat kita pembelajaran di S1 itu kita belajar tentang kurikulum 2013, di mana di situ kita acuan pembelajarannya pada RPP, dan pada saat kurikulum merdeka ini kita dituntut untuk acuannya pada modul ajar, di mana walaupun keduanya dibilang sedikit mirip, tapi untuk kita menyusunnya itu tetap harus ada penyesuaian tertentu. Tambahan.
Tapi kata dosen saya, kita nggak usah memusingkan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang terbaru, karena memang penyesuaian itu memang ada. Tapi kita dari misalkan dari RPP tuh namanya RPP Rancangan Pembelajaran, terus diganti ke modul ajar, itu implementasinya atau penerapannya tetap sama, hanya diganti namanya saja seperti itu. Oke, selanjutnya tuh bagaimana sih Kak langkah-langkah dalam menyusun modul ajar di kurikulum Merdeka ini? Seperti biasa ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran di kelas itu kan yang pertama adalah menganalisis peserta didiknya itu yang seperti apa, dan yang kedua itu kita melihat atau mencari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas itu, dan yang ketiga itu metode. Jadi kan di kurikulum Merdeka itu kan lebih ke student center learning ya, jadi kita bisa pakai metode atau pendekatannya yang inquiry, project atau dan yang lainnya gitu. Mungkin kita aja. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Itu sudah cukup. Oke, baik. Selanjutnya itu bagaimana perbedaan yang mencolok tuh antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka, baik untuk siswanya mungkin atau kesulitan bagi gurunya gitu. Untuk gurunya sendiri itu seperti yang tadi saya katakan, itu lebih ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi di sini itu siswa yang mencari masalah terus lalu dijadikan sebuah pembelajaran. Beda lagi pas lagi kurikulum 2013 itu lebih ke teacher center learning. Jadi apa yang guru terangkan. Jadi siswa cuman mencari materi atau pengetahuan itu sebatas dari guru yang berikan gitu. Mungkin itu aja. Oke, selanjutnya lebih mudah mana antara kurikulum sebelumnya atau kurikulum Merdeka? Kalau ditanya lebih mudah mana, kalau misalkan kurikulum sebelumnya itu kita sebagai guru tuh udah punya panduan matok di situ ya, jadi nggak bisa kemana-mana lagi. Kalau misalkan untuk sekarang kita sebagai guru itu jadi bebas materinya itu bisa dari mana aja, bahkan dari siswanya sendiri itu bisa lebih mengembangkannya lagi gitu. Ada lagi? Iya, jadi sumbernya lebih banyak dan jadi nggak terpusat kepada guru gitu. Oke, baik. Sekarang kita di pertanyaan terakhir nih Kak. Untuk pertanyaan terakhir itu, bagaimana perbedaan hasil capaian peserta didik pada kurikulum Merdeka? Kalau menurut saya, capaian pembelajaran peserta didik sebelum kurikulum Merdeka kakak-kakak udah selesai untuk wawancaranya. Nah, menurut kakak-kakak tuh pesan dan kesan untuk PPG Prajabatan tuh apa ya? Dari saya kesannya tentunya saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru, ilmu baru, dan terutama kita menerapkan pembelajaran yang ada di kampus dan dibawa ke sekolah, dan sama di sekolah juga ketika ada permasalahan kita bawa ke kampus dan dipecahkan bersama-sama. Untuk pesannya kita tidak boleh memusingkan antara kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum terbaru karena sistemnya memang sudah sama saja. Oke teman-teman, itu adalah video wawancara hasil kami berdua bersama